Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pemberian tunjangan hari raya atau THR dari perusahaan ke pekerja masih mengacu pada regulasi lama, yakni selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau H-7 Lebaran. Masih bersama kami pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pemberian tunjangan hari raya bagi para pekerja dapat dibayarkan selambat-lambatnya H-7 Lebaran. Pemerintah akan memberikan sanksi tegas jika ada perusahaan yang tidak membayar THR. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan pemberian tunjangan hari raya atau THR dari perusahaan ke pekerja masih mengacu pada regulasi lama, yakni selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau H-7 Lebaran. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait pengumuman surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja. Menakar menegaskan pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan kepada para pekerjanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur kebijakan pengupahan di Indonesia serta tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Apakah ada pelaku usaha yang menyatakan keberatan itu Pak peminta THR-nya? Kalau THR kan regulasi, ya. Siapa tahu Pak. Iya, nanti saya doakan semua dapat THR ya. Jika ada perusahaan yang tidak membayar THR, pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Yordania pasca pandemi COVID-19 terus meningkat hingga tahun 2024. Bahkan kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022 yang berhasil mencapai volume perdagangan tertinggi antara kedua negara, yakni mencapai 985,5 juta dolar Amerika Serikat. Rekam jejak perdagangan Indonesia dengan Yordania tercatat memiliki kinerja ekspor dan impor secara positif dalam 10 tahun terakhir. Perdagangan antar kedua negara terus dalam posisi tren meningkat. Tahun 2023 merupakan catatan sejarah dengan rekor nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, perdagangan antara Indonesia dan Yordania terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, total perdagangan mencapai 984 juta dolar Amerika. Tahun 2023, perdagangan kedua negara meningkat mencapai 985,5 juta dolar Amerika. Tahun 2024, total perdagangan Indonesia dan Yordania sedikit mengalami penurunan mencapai 921,7 juta dolar Amerika. Badan Pusat Statistik juga mencatat Indonesia membukukan ekspor dengan Yordania senilai 722,77 juta dolar Amerika Serikat per Desember 2023. Nilai tersebut naik 21,96% dibandingkan ekspor tahun 2022 yang tercatat senilai 592,63 juta dolar Amerika. Sementara dari total 97 produk yang diekspor ke Yordania, 36 produk Indonesia tercatat bernilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Selain itu, menurut data Trademap, ke negara ini terdapat 54 produk utama Indonesia yang diekspor setiap tahun. Tercatat terdapat 5 daftar produk utama yang diekspor Indonesia ke Yordania dengan nilai transaksi terbesar. Pertama, produk mutiara alami, batu berharga atau semi mulia, dan logam mulia. Total ekspor produk ini mencapai 574,27 juta dolar Amerika. Kedua, produk kayu dan barang-barang kayu yang nilai ekspor Indonesia ke Yordania mencapai 33,33 juta dolar Amerika. Produk lemak, minyak hewan, dan sayuran nilai ekspor senilai 19,8 juta dolar. Ekspor produk kertas dan paperboard tercatat mencapai 15,97 juta dolar Amerika. Dan yang terakhir, ekspor kendaraan selain kereta api atau tram rolling stock dan suku cadang dan aksesori mencapai 14,86 juta dolar Amerika. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Raja Yordania Abdullah II ini akan semakin memperkuat kerjasama strategis dan semakin memperluas kinerja perdagangan kedua negara. Dari Amman, Yordania, Tim Liputan IDX Channel.
Indonesia secara tegas mendesak Uni Eropa untuk mematuhi putusan World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait putusan panel dalam sengketa dagang minyak sawit. Dalam putusan WTO menyatakan bahwa sawit Indonesia berhak untuk mendapatkan akses pasar di Eropa dan tidak boleh ada terhadap diskriminasi sawit Indonesia. Pemerintah Indonesia mendesak Uni Eropa untuk segera melaksanakan putusan panel Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam sengketa dagang minyak sawit atau EU Palm Oil. Desakan Indonesia ini seiring berakhirnya masa implementasi kebijakan yang diberikan kepada blok tersebut, di mana Selasa 24 Februari 2026 menjadi tenggat akhir periode 12 bulan pelaksanaan putusan atau Reasonable Period of Time atau RPT bagi Uni Eropa untuk menyesuaikan aturan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah akan terus mencermati dan mengevaluasi langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan Uni Eropa, khususnya terkait kebijakan Indirect Land Use Change atau ILUC, dalam kerangka Direktif atau Renewable Energy Directive II beserta aturan turunannya. Dalam keterangan tertulis, Mendak Budi Santoso menyatakan setelah masa Reasonable Period of Time berakhir, pemerintah akan melakukan penilaian komprehensif dari sisi regulasi, metodologi hingga dampak terhadap arus perdagangan untuk memastikan Uni Eropa telah menjalankan putusan panel WTO dan menghapus perilaku diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia. Sebelumnya dalam putusan sengketa DS 593 pada 10 Januari 2025, WTO menyatakan kebijakan Uni Eropa mendiskriminasi biofuel berbasis minyak sawit asal Indonesia dibandingkan biofuel non-sawit produksi Uni Eropa maupun negara lain. Putusan tersebut sekaligus menegaskan kebijakan dimaksud tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi WTO. Pemerintah Indonesia sendiri telah membuka ruang dialog dengan pihak Uni Eropa untuk memastikan kesiapan dari sisi hukum maupun teknis. Pendekatan yang ditempuh mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga kesinambungan akses pasar sawit ke kawasan Eropa. Dari Jakarta, Adex Channel. Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan segera dilakukannya gencatan senjata segera di Ukraina. Adapun dalam pemungutan suara resolusi yang digelar di Majelis Umum PBB pada Selasa kemarin, Amerika Serikat dan Indonesia memilih abstain. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa kemarin mengadopsi resolusi tentang krisis Ukraina yang menyerukan disegerakannya gencatan senjata segera yang tanpa syarat, serta perdamaian yang komprehensif, adil, dan abadi. Rancangan resolusi yang disiapkan oleh Ukraina dan sejumlah negara Eropa itu diadopsi oleh Majelis Umum PBB dengan 107 suara mendukung, 12 suara menentang, dan 51 abstain. Pemungutan suara Majelis Umum PBB untuk resolusi perang di Ukraina digelar dalam sesi khusus darurat ke-11 Majelis Umum PBB. Pemungutan suara ini juga bertepatan dengan peringatan 4 tahun serangan Rusia ke Ukraina. Dan dalam pemungutan suara terkait rancangan resolusi tersebut, Amerika Serikat termasuk di antara negara-negara yang abstain, sementara Rusia memberikan suara menentang. Namun Indonesia termasuk dalam jajaran yang menyatakan abstain, meskipun alasan di balik keputusan ini belum diungkapkan secara jelas. Resolusi tersebut menyatakan komitmennya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan, dan integritas teritorial Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, namun tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Resolusi tersebut juga menyerukan pertukaran tawanan perang secara menyeluruh, pembebasan semua tahanan ilegal, dan pemulangan warga sipil yang dipindahkan atau dideportasi secara paksa termasuk anak-anak, sebagai langkah penting untuk membangun kepercayaan. Berbagai sumber Adex Channel. Kebijakan terbaru tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 10% mulai berlaku pada Selasa kemarin waktu setempat. Namun demikian, belum ada penjelasan teknis dari pemerintah Amerika Serikat mengenai kebijakan tarif terbaru ini. Kebijakan tarif masuk barang yang baru diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 10% mulai berlaku pada Selasa kemarin waktu setempat. Pemberlakuan tersebut menandai upaya pemerintahan Trump untuk mempertahankan kebijakan tarif masuk setelah Mahkamah Agung membatalkan kebijakan tarif yang sebelumnya diberlakukan. Namun belum ada kejelasan dari pihak pemerintah Amerika Serikat mengenai pemberlakuan tarif terbaru sebesar 10% ini. Adapun Trump dalam pidatonya di hadapan Kongres hanya mengatakan bahwa tidak ada negara ataupun korporasi yang membatalkan perjanjian perdagangan usai keputusan Mahkamah Agung yang menganulir sebagian kebijakan tarif. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal
that they already made, right, Scott? Knowing that the legal power that I, as president, have to make a new deal could be far worse for them, and therefore they will continue to work along the same successful path that we had negotiated before the Supreme Court's unfortunate involvement. Kurangnya kejelasan mengenai acuan pemberlakuan tarif oleh pemerintah Amerika Serikat menimbulkan kebingungan di seluruh dunia tentang agenda tarif Trump. Hal ini menyebabkan negara-negara dan perusahaan-perusahaan mempelajari perjanjian dagang yang ada untuk menentukan bagaimana nasib mereka di bawah ancaman terbaru Trump. Berbagai sumber IDX Channel.